Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan batas usia maksimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Kami telah terhubung dengan pakar hukum atau pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainur Rohman. Selamat siang, Mas Zainur. Selamat siang, iya saya dari Pukat, Mas Juno. Baik, terkait dengan hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa saat ini hakim telah menolak semua perkara gugatan dan salah satunya ada juga perkara 102 terkait dengan batas usia 70 tahun dan juga terkait dengan adanya permohonan pelaku pelanggaran HAM berat maupun penculikan aktivis ini menjadi salah satu bagian dari poin gugatan. Seperti apa Mas Zainur melihat hasil putusan terutama terkait dengan putusan 102? Iya, memang dari awal para penggiat demokrasi juga para aktivis di organisasi sosial kemasyarakatan melihat bahwa Mahkamah Konstitusi ini seperti apa ya, flu berat begitu ya, atau bahkan mungkin ada problem serius tentang konsistensi begitu, Mas Juno. Jadi dari satu putusan dengan putusan yang lain itu semacam tidak ada koherensi, padahal basis argumentasinya seharusnya sama, termasuk misalnya soal usia. Usia itu kan masuk dalam kategori open legal policy atau satu kebijakan hukum yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ketika hari ini kita mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan adanya batas maksimal usia, seharusnya hal yang sama juga berlaku untuk batas minimal usia. Apa bedanya antara batas minimal dengan batas maksimal ketika selama kedua-duanya adalah sudah berusia dewasa? Artinya memang di satu sisi Mahkamah Konstitusi menggunakan satu pendapat yang konsisten, tetapi di sisi yang lain di waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap putusannya. Nah, itu kemudian yang banyak dikritik oleh masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi di dalam mengeluarkan putusannya itu tidak ada satu pakem atau satu standar yang jelas yang dipegang teguh untuk memutus perkara siapapun penggugatnya, siapapun pemohonnya, atau siapapun yang akan diuntungkan atau dirugikan. Karena Mahkamah Konstitusi itu kan hanya berfokus pada isu konstitusionalitas dari satu norma. Apakah satu norma itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Mas Juno. Sehingga kalau hari ini kemudian soal batas maksimal usia itu ditolak, Mas Juno, seharusnya kemarin di batas minimal usia juga seharusnya ditolak, dan itu harusnya ada konsistensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa dilihat dari pertimbangan hukumnya, rasio desidendinya. Kenapa? Karena otak dari sebuah putusan itu terdapat pada pertimbangan hukum sehingga akan harusnya inline dengan amarnya, dengan putusannya, dengan perintahnya. Nah, itu yang kemudian banyak dikritik oleh masyarakat, Mas Juno. Ya, ini Anda menyoroti terjadinya inkonsistensi dan ini juga sebenarnya bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan open legal policy. Dan dari pandangan Anda bahwa tadi juga ada interupsi ataupun keberatan terkait dengan adanya dugaan konflik of interest, mengingat bahwa dari hakim ketua ini merupakan paman dari salah satu calon atau bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Lalu seperti apa Anda melihat bahwa proses di Mahkamah Konstitusi ini membuat publik bertanya-tanya? Iya, memang concern dari Pukat atau rekan-rekan yang selama ini bergiat di isu anti korupsi, di isu transparansi dan akuntabilitas, salah satunya adalah pengelolaan benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu terjadi ketika seorang pejabat publik itu ketika mengambil keputusan diduga memiliki interest atau kepentingan pribadi. Nah, di dalam norma, di dalam etika itu ada tata cara bagaimana ketika seseorang itu berpotensi memiliki kepentingan pribadi ketika akan mengambil keputusan untuk jabatan publik. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama tentu adalah melakukan pengunduran diri, ya. Pengunduran diri itu dilakukan ketika seorang pejabat itu punya hubungan keluarga dengan orang-orang yang diduga menjadi pihak ketika sebuah perkara itu berlangsung. Misalnya begini, Mas Juno, mengadili undang-undang itu artinya adalah mengadili produk dari DPR dan Presiden.
bagaimana ketika seorang ketua MK itu mengadili sebuah undang-undang yang undang-undang itu dilahirkan atas persetujuan bersama antara iparnya yaitu presiden dengan DPR. Di situ saja sudah muncul potensi konflik kepentingan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Paling ideal itu adalah seseorang yang punya konflik kepentingan itu mengundurkan diri. Dari mana? Dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena tugas-tugas dari Ketua MK itu sangat berkaitan langsung dengan tugas-tugas presiden. Yaitu yang pertama adalah mengadili permohonan judicial review undang-undang. Yang kedua adalah mengadili dugaan pemberhentian presiden yaitu impeachment. Yang ketiga adalah perselisihan hasil pemilihan umum, dan yang keempat adalah ketika mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Baik, baik. Semua kewenangan itu sangat berkaitan, Mas Juno, sehingga itu tadi. Baik, saat ini kami masih terhubung dengan Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari UGM. Mas Zainur, tadi Anda menyatakan bahwa ada inkonsistensi terkait dengan putusan MK sebelumnya bahwa perkara 90 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian terkait dengan persyaratan bahwa calon wakil presiden atau calon presiden dapat berusia 40 tahun dengan pengecualian pernah menjabat ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan saat ini 5 perkara terkait dengan batas usia maksimum Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan atau menolak permohonan dari seluruh para pemohon. Seperti apa Anda melihat dan apakah nanti Majelis Kehormatan dibentuk dan seperti apa catatan Anda terkait dengan Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi? Ya, yang pertama tadi saya sampaikan ya bahwa sangat penting bagi MK untuk punya konsistensi di dalam memberi putusan terhadap permohonan yang diajukan kepada mereka. Konsistensi itu menjamin aspek kepastian hukum. Kalau batas usia minimum mereka kabulkan, meskipun melalui jalan berputar, yaitu ditambah dengan pendapat sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, tetapi kan publik tetap membaca itu kan soal batas minimum usia. Maka kemudian seharusnya ketika MK membuka kotak Pandora open legal policy, maka ketika ada permohonan batas usia maksimum juga seharusnya MK konsisten. Saya dari awal berpendapat bahwa soal usia itu adalah open legal policy yang menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden, sehingga seharusnya MK tidak membuka kotak Pandora baik itu usia minimum maupun usia maksimum. Kalau putusan hari ini MK menolak, seharusnya itu putusan yang betul, ya. Tetapi kan kemudian publik mempersoalkan karena di putusan terdahulu MK membuka kotak Pandora dengan mengizinkan batas usia minimum karena kepala daerahnya itu sudah menjadi kepala daerah. Yang kedua soal tadi MK-MK, ya ini menurut saya sangat ditunggu oleh publik ya, adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim-hakim di dalam Mahkamah Konstitusi. Ya, meskipun ada berbagai macam bentuk laporan ya, ada laporan soal bagaimana dianggap mempermalukan rekan koleganya sebagai sesama hakim, tapi bagi saya bukan seperti itu seharusnya yang diproses oleh MK-MK. Yang seharusnya diproses adalah bagaimana penghindaran konflik kepentingan di dalam satu majelis yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi ini. Itu yang harusnya diperiksa. Yang kedua adalah apakah ada irregularity atau satu hal yang janggal, tidak biasa di dalam MK melakukan rapat permusyawaratan hakim sampai menghasilkan satu kesimpulan. Yang ketiga adalah ketika di dalam pengambilan keputusan final, di dalam putusan tersebut itu kan ada concurring opinion dan juga dissenting opinion. Bagaimana cara bagi MK untuk mengambil putusan finalnya? Kan ada 3 kelompok pendapat besar di dalam perkara yang kemarin begitu ya. Tetapi kan kemudian hasil akhirnya adalah tetap menguntungkan bagi pemohon, yang kita tahu akhirnya putusan tersebut tadi malam dan hari ini kita dengar digunakan oleh salah satu pasangan calon presiden untuk kemudian akan mendaftarkan diri. Nah, saya ingin melihat bahwa MK-MK ini dapat melakukan pengusutan secara objektif, secara profesional untuk menegakkan etik di internal Mahkamah Konstitusi, khususnya dari aspek itu tadi, ada atau tidaknya konflik kepentingan, juga bagaimana prosedur di dalam Mahkamah Konstitusi itu di dalam mengambil keputusan melalui rapat permusyawaratan hakim, juga ada atau tidaknya bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat dari hakim konstitusi, Mas Juno.
Baik, kita nantikan bahwa saat ini sudah ada 4 laporan dugaan pelanggaran etik terkait dengan putusan uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana kita lihat prosesnya nanti terkait dengan judicial ethics bagi Hakim MK. Terima kasih sekali lagi Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat Terima kasih, UGM, Mas. telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV.